Nama itu mengikat hatiku. Nama itu menyentuh hatiku. Nama itu merubah hatiku. Nama Yesus yang Mari saudara buka Alkitab saudara. Hari ini kita akan merenungkan. Saya akan sampaikan bagaimana kasih Tuhan bagi kita. Tema khotbah kita hari ini adalah kasih setia Tuhan yang terus berkelanjutan. Amin. Jadi kita harus memahami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Ya, mari saudara buka dulu Alkitab saudara dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Lalu sesudah itu saudara siap-siap membuka Yeremia pasal 31 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membawa saudara membandingkan bagaimana kasih sayang Tuhan baik yang kita lihat dari perjanjian baru maupun rencana dari kitab perjanjian lama. Ini satu kebenaran yang Tuhan mau kita pelajari baik-baik. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat 11 saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Sekarang saudara buka kitab Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia 31 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Jadi saudara, ternyata kalau saudara perhatikan, ada nubuatan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Yeremia, yang berbicara tentang adanya perjanjian baru bagi orang Israel. Dalam konteks kitab ini, orang Israel di situ ya orang Israel. Tapi bagi kita hari ini, saudara, orang Israel itu merujuk kepada orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Amin. Jadi, saudara, ada perjanjian baru. Jadi Tuhan mau kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama, di mana perjanjian lama itu begitu berat, saudara. Betul nggak? Coba saudara baca baik-baik dalam perjanjian lama, yang bisa naik ke surga hanya Elia, betul ya? Dan ada satu lagi namanya Henok, dan itu pun sebelum ada hukum Taurat. Jauh sebelum ada Musa. Berarti kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, betul-betul ada usaha manusia yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan kekekalan. Hanya Henok dan Elia, betul ya? Itu sebab kalau seperti itu, maka Tuhan bukanlah Tuhan yang baik. Karena buat apa diciptakan kita kalau kita hidup lalu ujung-ujungnya tidak masuk ke kekekalan, betul nggak? Pernah nggak saudara mikir itu? Buat apa sekarang sudah berapa puluh miliar manusia loh, yang hidup hari ini kurang lebih 7,5 miliar yang hidup kan? Bayangkan dari tahun sebelum Masehi, tahun 1 Masehi, sudah berapa puluh miliar ya? Nggak ada yang bisa hitung ya. Itu para sensus penduduk pun pusing dia. Dia hitung dia tidak sanggup, saudara. Ya makanya yang bisa dihidup yang ada hari ini, itu pun masih kira-kira, betul ya?
Kapan hari saya pergi ke satu kampung, saya tidak tahu apakah itu karena sensus atau tidak. Itu jalan kaki berkilo-kilo, cuma ada satu rumah di situ. Bisa hidup di situ, saudara. Itu saya juga mikir kalau mau beli mie instan yang harga cuma 3.500 atau 4.000, saya sih malas, saudara. Karena jalan kaki saja bisa 1 jam, berarti pulang pergi 2 jam. Hanya ada satu rumah di situ. Jadi saudara yang merasa diri, aduh hidupku susah, belum. Makanya jalan-jalanlah, melayanilah. Itu satu keluarga. Jadi kadang kita tidak bisa menghakimi orang. Kenapa ya dia nggak gaul? Ya gimana mau gaul? Nggak ada tetangganya. Kan betul ya? Gimana mau gaul? Nggak ada tetangganya. Bangun tidur yang dia dengar suara burung. Enak sih, yang saudara seneng kan. Tapi saudara kan pengennya burung, dompet juga penuh, hotel juga siapin makanan, pengennya begitu kan. Ini yang beneran namanya kampung, ya kampung. Waktu saya jalan ke situ, aduh saudara, dalam hati saya tanya, masih jauh Pak? Sedikit lagi. Kalau orang hutan, orang kampung bilang sedikit lagi itu, wah jangan percaya. Karena mereka sudah biasa. Kita saudara, ke minimarket yang cuma 200 meter, motor. Ya kan? Tapi di kampung dikit. Karena apa? Itu mereka sudah terbiasa jalan kaki. Saya pergi saudara. Itu ada di Nias. Yang saya ngomong ini Nias. Kemarin ada di NTT. Kemarin ada di Mentawai. Saudara pikir kamu yang orang Nias minta maaf sudah merasa agak di pinggir. Ada lagi saudara. Itu saya lupa nama kampungnya ya. Dari itu sudah kampung, maaf, desa ya memang seperti itu Indonesia. Ternyata masih ada lagi di atas gunung lagi. Cuma satu rumah. Jadi kalau dia bisa datang ke gereja dan tidak terlambat itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa, saudara. Nah kalau kita di kota sudah punya motor, punya mobil, ada Gokar, ada Gojek, ada Maxim, ada Grab, ada InDrive, ada Bluebird, masih terlambat, sungguh terlalu. Ya kan? Kita sudah punya segala, ada busway. Padahal kan Transjakarta, tapi entah kenapa jadi namanya busway. Siapa di sini yang naik jalan bus? Ada? Kan harusnya pemerintah bilang Transjakarta ya, tapi tiba-tiba trennya jadi busway. Saya naik busway, saya bingung, hebat ya orang Indonesia bisa naik jalannya berjalan gitu ya. Nah itu. Jadi rencana Tuhan nggak ada saudara. Siapa yang bisa? Apakah itu masuk sensus? Saya nggak tahu. Mereka ada suami istri, anak 2 atau 3 begitu, 5 orang. Memang anaknya tidak bisa gaul, nggak ada tetangga saudara. Nggak ada. Dan memang nggak sekolah karena keadaan saudara. Pergi sekolah paling dekat itu kayaknya 8 kilo sekolahnya. Tidak ada motor, tidak ada segala macam. Hidup sangat bersahaja. Masak masih pakai kayu. Tahun 2000, terakhir kemarin saya pergi 2024. Indonesia sudah merdeka berapa tahun itu ya? 79, 80 tahun, 2004 kemarin 79. Masih ada seperti itu yang saya sudah pergi. Masih banyak yang saya tidak tahu. Betul nggak? Jadi Tuhan tetap sayang nggak sama mereka? Sayang. Tapi saudara, saya terharu. Di tengah keterbatasan itu, mereka setiap hari baca Alkitab. Hebat. Habis berladang, berkebun dari pagi sampai sore. Kadang pagi-pagi baca Alkitab, malam baca Alkitab. Keren sekali. Keren. Kira-kira mereka masalah banyak? Nggak banyak juga lah. Nggak bisa nonton TV. Nggak ada itu HP-HP. Nggak ada. Makanya perlu kita pelayanan misi. Lihat. Kalau kita melihat kita lebih susah. Wah masih banyak yang lebih susah lagi. Betul? Dan handphone. Jadi mereka punya handphone cuma satu. Punya bapaknya. Tapi handphone juga susah karena listrik tidak ada. Bagaimana? Listrik cuma ada satu rumah di situ. Waktu saya pergi ke Sarawak, itu satu kampung dari Miri itu masih naik mobil 4 gardan double gardan itu 7 jam. Tidak ada listrik juga. Di atas gunung. Jam 7 harus mati genset. Jadi kalau saudara bilang, waduh mati lampu, kita ini mati lampu setengah jam aja udah marahin PLN. Iya kan?
Apalagi kalau HP-nya belum dicas, aduh, padahal bukan karena bisnis, karena aduh lagi seru nonton, putus kan gitu. Lagi seru nonton TikTok di dinding. Kan gitu ya. Marah. Itu di Sarawak itu saya tidak hubungi istri saya 1 minggu 10 hari. Nggak ada. Karena pas kita cas HP, enak kan? Nggak ada sinyal, saudara. Sinyalnya hanya pakai area di situ kan. Setiap wilayah punya area, betul ya? Nah, kalau saudara belum pernah ke luar negeri, aduh, ajak saya lagi ya. Di luar negeri itu ada providernya masing-masing ya. Jadi kita punya provider belum tentu sanggup, sinyalnya nggak ada di situ. Jadi kita harus beli kartu mereka. Nah, model saya begini, jalan dengan iman. Nggak ada saya mikir kartu A, kartu B, kartu C. Ya kan? Sampai di sana, yang penting beritakan Injil, doakan orang. Begitu cek, no sinyal. Jadi chargernya penuh, baterainya full, nggak ada sinyal. Bisa telepon? Nggak bisa. Nanti kalau minta tolong sama jemaat atau pendeta kan bilang, wih kangen ya. Malu juga kan. Jadi 9 hari, 10 hari no kontak saudara. Nah, di sana itu tidak ada listrik, jadi mereka pakai genset satu kampung itu. Jadi bukan hanya Indonesia, banyak juga wilayah yang lain yang kita belum pergi, betul ya? Ya memang seperti itu, tapi ada kehidupan di situ. Dan saudara tahu KKR di sana, mereka baca Alkitab. Orang-orang di kampung ini loh saudara, mereka bilang begini, pastor yang di Sarawak itu, kami biasa bangun subuh pakai logat-logat Malaysia. Kira-kira pastor bisa bangun kah? Saya bilang, oh bisa. Jam berapa? Jam 4 kata mereka. Luar biasa. Buat apa? Kami di sini setiap hari baca Alkitab bersama. Itu mereka kan ratusan orang itu, ratusan kakak kumpul di gereja. Ya mungkin nggak semua, tapi mayoritas kumpul di gereja. Dinding gereja setengah tembok, atas masih papan. Kumpul baca. Nanti ada yang tidak bisa baca, anak-anak yang masih di gereja, tapi baca di rumah. Hebat. Nah, inilah kebangunan rohani. Jangan selalu pikir kebangunan rohani ketika gerejanya keren ya, dengan lampu lightning yang wow gitu ya. Pulang habis itu maki-maki orang ya. Habis itu tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini. Itu bukan kebangunan rohani. Kebangunan rohani adalah ketika hidup kita berubah setiap waktu. Bukan hanya di hari Minggu, hari Sabtu, bukan. Jadi pertama saya mikir, aduh bangun jam 4 gimana, ini kan udah capek ya. Tapi saudara, karena itu gelap gulita, mendingan bangun. Karena yang dinyalakan lampu cuma di gereja. Di tempat kami nginap, itu nggak ada hotel, kita nginap di rumah warga. Itu lampu belum nyala. Kan itu kan mereka bikin generator untuk satu kampung itu. Bisa paham ya? Jadi lebih baik bangun, dengar mereka sudah bernyanyi pakai gitar, gua turun. Biar dapat terang. Karena kalau tidak nanti baru ya tunggu. Karena kan mahal itu mengoperasikan genset itu kan. Swadaya itu mereka. Tek-tekan itu bagi-bagi lah gitu ya. Jadi mereka udah atur. Wah mendingan saya turun, ikut baca Alkitab. Gitu. Wah luar biasa. Jadi kadang sebagai hamba Tuhan kadang harus rendah hati. Jangan terlalu gengsi seolah-olah kita yang datang jadi berkat. Betul kita harus datang jadi berkat. Tapi melihat kesederhanaan itu kita pun diberkati. Amin. Nah ini yang disebut kasih setia Tuhan. Dikatakan tadi dalam Yeremia dulu ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Israel itu, yaitu saudara dan saya. Aku mengasihi engkau, luar biasa. Jadi ada satu jaminan janji Tuhan dari kitab Yeremia bahwa Tuhan pasti menampakkan diri. Katakan amin. Jadi Anda sedang bergaul dengan Tuhan yang menyembunyikan diri. Anda tidak sedang bergaul dengan Tuhan yang cuma duduk di kekuasaannya, di istananya yang keren, tidak. Tapi Anda bergaul dengan Tuhan yang berjanji, aku menampakkan diri. Bahkan dari jauh. Bahkan waktu kamu berdosa, kata dari jauh itu punya makna yang banyak. Waktu kamu berdosa, waktu kamu belum kenal Tuhan, waktu kamu penuh dengan kebingungan, waktu kamu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, Tuhan sudah berjanji, dia mau menampakkan dirinya. Amin. Ini anugerah.
Dan waktu saya keliling ke banyak tempat, baik di kota tempat yang keren, yang penuh dengan segala keindahan, maupun di desa yang indahnya alami, tapi keadaannya terbelakang, tetap Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kadang-kadang kita orang kota, oh kalau di pelayanan di desa, jangan-jangan yang menampakkan diri setan. Setan mah di mana saja ada, cuma beda wajah. Di kota dia cantik, di desa dia jelek karena nggak bisa beli skincare. Kan gitu. Kira-kira gitu kan. Kalau di kota kan setannya cantik-cantik karena glowing-glowing kan gitu. Lebih mahal suntik dan skincare daripada makan. Makan paling nasi 25.000, 30.000, skincare jut-jut kan, sampai terkejut-kejut, get-get, sampai terkaget-kaget kan gitu. Nah di kampung kan pabriknya nggak ada, tokonya nggak ada, makanya setannya jelek-jelek kalau di kampung kan. Makanya di kampung itulah banyak suwangi ya, banyak leak, kuntilanak, nggak sempat jajan mereka. Paham Bapak Ibu? Artinya begini, setan itu di kota, di desa ya ada saja. Namanya setan itu pembohong, pendusta, pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan kau pikir, oh aku di tempat terang, setan jauh. Enggak juga, saudara. Nanti kita tonton video bagaimana setan ada di mana-mana, kan? Iya kan? Nanti kita tonton bagaimana jahatnya setan ini. Tapi Tuhan berkata, aku menampakkan diri. Ini satu ayat yang harusnya jadi semangat kita. Masalah kita boleh banyak, tapi Tuhan bilang, aku menampakkan diri. Luar biasa loh. Betul nggak? Pernah nggak saudara kesel, saudara bertamu ke saudaramu atau temanmu atau sahabatmu atau orang yang kau kasihi, tapi kamu udah sampai di rumahnya, dia nggak nampakkan diri. Kamu tahu dia ada, tapi dia nggak mau turun dari lantai 2. Pernah kesel nggak? Ada yang pernah ngalami? Belum ada. Puji Tuhan kalau belum ada. Saya sering, saudara. Ada saudara, nggak mau menampakkan diri. Nah itu manusia, biarinlah. Tapi Tuhan menampakkan diri. Dan waktu dia menampakkan diri, dia satu paket, dia bilang apa? Aku mengasihi engkau. Apalagi yang kau cari, saudara? Kalau sang pencipta langit dan bumi, dia bilang, aku mengasihi engkau. Itu harusnya meneduhkan segala badai-badai hidup. Itu harusnya menenangkan segala kegalauanmu. Itu harusnya membuat jiwamu kembali bersemangat. Karena sang sutradara, sang pencipta agung bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Dan kasihnya kekal itu artinya tidak berubah. Ya. Musim akan selalu berganti. Betul ya? Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Musim boleh ganti. Sekarang kita udah nggak tahu nih musim hujan atau musim panas ya. Kadang-kadang lagi panas hujan, kadang-kadang lagi hujan panas, kan gitu. Artinya musim berubah, ya memang dunia akan menuju kehancuran. Tapi kasih Tuhan kekal. Makanya tadi saya saksikan di kota, di desa, di mana-mana saja Tuhan tetap ada. Lalu saudara, karena dia kekal, dia bilang, aku melanjutkan. Ini hebat loh, to be continue, betul ya? Never ending, itu artinya melanjutkan, tidak pernah berakhir. Aku melanjutkan kasih setiaku. Jadi yang dilanjutkan Tuhan bukan sekedar kesembuhan, berkat, apalagi perlindungan, bukan. Itu bagian dari semua kemuliaan Tuhan. Yang dilanjutkan Tuhan adalah kasih setianya. Kepada siapa dilanjutkan? Coba tunjuk temannya. Kepadamu. Amin. Sekali lagi. Dengan mana? Baku tunjuk. Kepadamu. Enggak kayak orang dunia yang dilanjutkan hutangnya kan. Tinggalin hutang gitu. Tapi Tuhan melanjutkan apa? Kasih setia. Jadi dari dalam zaman perjanjian lama sudah begitu. Lalu ayat 4. Apalagi katanya, aku akan membangun engkau kembali. Tuhan itu ingin kita menjadi tegap, kokoh, kuat. Betul ya?
Kita dibangun oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang membangun kita. Sehingga engkau dibangun. Engkau akan menghiasi dirimu dengan rebana. Jadi kita akan berhias. Makanya Yesus bilang, kamu tidak lihat, kenapa kamu khawatir? Ya, bunga bakung saja berpakaian lebih bagus dari Salomo. Kira-kira begitu kan? Apalagi kita akan menghiasi diri. Maka nanti, nah ini sudah mantap-mantap. Semua ke gereja berhias. Berhias bukan dandanan manusia, bukan. Tapi berhias karena ucapan syukur. Menghiasi dirimu dengan rebana. Jadi berhias itu bukan dengan emas-emas, bukan. Ya kalau ada puji Tuhan. Cuma hati-hati kalau dibawa ke gereja. Kalau naik angkot kena jambret nanti. Kalau naik kendaraan sendiri masih oke lah. Alkitab bilang berhias dengan rebana itu pujian. Orang yang merasa Tuhan melanjutkan kasih setia, dia akan menghiasi hidupnya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, amin. Banyak bersyukur. Apalagi? Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka ria. Itu artinya apa? Kita akan bersama-sama dalam ibadah jadi berkat. Nah ini yang namanya Tuhan beri janji. Kalau dia melanjutkan kasih setia, kita pun jadi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Nah sekarang janji ini ternyata Tuhan tidak mau hanya seperti ini. Tuhan benar-benar mau bawa perjanjian baru itu ke dalam pribadi Yesus. Yang tadi kita sudah baca dalam Yohanes. Saudara lihat apa kata Yesus lewat kitab Yohanes pasal 16 tadi ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Waktu Yesus datang dia bawa misi. Yang tadi hanya Henok dan Elia yang selamat. Tapi di zaman Yesus semua kita selamat asal percaya. Bahkan termasuk juga orang-orang dari zaman Nuh. Yang punya iman pengharapan kepada Tuhan diselamatkan. Hebat ya? Keren dong. Itu misi Yesus. Bagaimana cara menyelamatkan ini? Salib. Darahnya dicurahkan. Tubuhnya dihancurkan. Dia dihina, diejek, diolok, segala macam. Dia pikul itu semua. Maka kalau saudara dihina, senyum saja. Yesus sudah dihina. Kalau saudara diolok, senyum saja. Tapi kalau saudara dibacok, kaburlah kan gitu. Kecuali karena iman. Ya, kadang-kadang harus berhikmat juga ya. Kalau karena mempertahankan Injil, beda cerita. Tapi kalau ada orang berantem, lalu saudara bilang, Tuhan kupikul salibmu. Enggak juga saudara. Ya, mengerti konteksnya. Tapi intinya, semua pergumulan kita, Tuhan selesaikan di kayu salib. Amin. Tapi dia waktu itu, dia sebagai manusia, dia datang ambil wujud manusia. Dia Tuhan loh. Tapi dia ambil wujud manusia. Supaya apa? Supaya dia menyempurnakan korban yang kita pernah belajar waktu lalu. Di imamat ada 5 korban. Dia harus jadi korban. Itu sebab dia jadi manusia. Bagaimana Allah yang ada roh jadi korban? Bisa nggak? Coba saudara, anak-anak muda coba potong udara. Bisa? Ya roh itu bukan udara ya. Tapi kira-kira seperti itu kan tak terlihat. Gitu ya? Bagaimana saudara potong roh? Tidak bisa. Tapi Tuhan yang hebat, yang punya rencana dari awal. Bisa nggak dia? Bisa lah. Orang dari tidak ada aja dia bisa buat. Masa berubah menjadi manusia dia tidak bisa? Ini kadang manusia ini otak terlalu cemen lalu mencoba mengukur Tuhan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, betul ya? Dari tidak ada jadi ada. Berfirmanlah Tuhan. Dari tidak ada cuma berfirman jadi, betul ya? Masa jadi manusia dia nggak bisa? Bisa. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan. Tapi dia sedang datang, dia bawa tubuh manusia untuk memikul dosa kita. Amin. Tapi kemudian dia bilang, aku lebih baik pergi. Karena cintanya itu berkelanjutan. Pernah nonton serial film Cinta Berkelanjutan? Itu bagus loh. Mereka berteman dari SMP, SMA. Cuma karena masih kecil, malu-malu, kuliah, singkat cerita menikah. Cintanya berkelanjutannya. Dalam perjalanan, usaha gagal, tetap cinta. Kan? Kemudian di umur berapa mulai kena sakit, tetap cinta. Sedih kalau nontonnya. Kalau gitu-gitu saudara cepat nempel di otak. Kalau firman kan nempel. Ya kan?
Apalagi kalau film itu dibumbui dengan lagu Ku Tetap Cinta. Apalagi itu? Mencintaimu, wah, seumur hidupku, wah, selamanya. Wah, jadi sudah. Nempel itu. Tapi begitu ayat firman, masa si Tuhan sayang sama aku? Penderitaanku ini Tuhan. Udah nonton Korea, nangis. Manusia ini ada alasannya. Padahal itu film kan ya disetting. Kamu tahu nggak waktu mereka bikin film, ketawa-ketawa mereka. Kau nangis-nangis, mereka tertawa waktu gagal kan. Cut kan gitu. Tapi disetting, itulah kecanggihan kepintaran manusia. Artinya tidak salah juga, silakan, saya tidak larang lah. Tapi jangan itu nempel, firman gak nempel. Amin. Firman harus nempel. Dikatakan, aku harus pergi. Supaya apa? Supaya ada penolong lain. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ternyata saya mau ajar saudara baik-baik. Kata penolong di sini, bahasa Inggrisnya helper. Saudara jangan pikir helper itu kayak kurir atau kayak itu kalau saudara naik kereta itu apa namanya yang suka angkat barang itu, porter, bukan ya, karena ternyata helper di sini bahasa Yunaninya adalah parakletos ya, mungkin saudara sering tapi saya akan ajar baik-baik. Apa itu parakletos? Parakletos artinya saudara ini keren, dia bukan hanya help, bukan hanya penolong, tapi ternyata parakletos itu artinya advokat. Yang pertama, apa artinya? Tahu advokat? Jangan salah ya, bukan alpukat ya. Ya, advokat. Alpukat itu artinya pembela. Kenapa kamu butuh Roh Kudus sebagai penolong? Karena dunia sudah semakin kacau. Kekacauan dunia membuat engkau akan goyah. Kekacauan dunia membuat engkau tidak akan berdiri teguh lagi. Itu sebab kamu butuh parakletos. Dia menolong kamu di tengah kekacauan. Cara dia menolong bagaimana? Dia menjadi advokat. Dia menjadi pembela. Saudara, kenapa kita butuh pembela? Kadang-kadang kita jatuh dalam pelanggaran bukan karena kita pengen melanggar. Betul? Tapi tadi karena nggak kuat. Butuh dibela nggak? Butuh. Amin. Dan bukan hanya karena tidak sengaja, kadang juga kita sengaja. Tapi Tuhan mau bela kita supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Itulah yang disebut parakletos. Dia jadi advokatmu, dia pembelamu, hormati itu. Itu yang disebut dari jauh aku menampakkan diri. Amin. Kemudian apa lagi? Konselor. Wih, keren banget. Waktu saya susun khotbah ini, saya terkagum-kagum. Tuhan bukan hanya penolong, parakletos itu, tapi parakletos itu bertindak sebagai advokat, kemudian konselor. You know apa itu konselor? Konselor itu penasehat. Tapi itu mungkin terlalu dalam lah, terlalu jauh. Konselor yang paling simpel itu apa? Pendengar yang baik. Kamu waktu konseling, kalau kamu tidak dengar masalah orang, langsung kasih nasihat, kira-kira cocok nggak? Nanti yang mau konseling, Pak, masalahku bukan itu, Pak. Nasihatnya nggak cocok, Pak. Konselor yang baik itu apa? Dia dengar dulu. Jadi sekarang saudara tahu kenapa saya kalau melayani orang itu bisa setengah hari, berjam-jam. Karena kita datang bukan khotbah, saudara. Kita datang mendengarkan. Amin. Dan itu sifat Tuhan. Jadi waktu dia parakletos itu, kasih setianya Tuhan itu, dia dengar kamu loh. Jadi jangan sungkan ngobrol. Dia dengar. Jangan kau pikir dia hanya dengar waktu kamu nyanyikan dulu 2 pujian yang keren. Enggak. Kamu sambil goreng nasi, ya potong bawang, siapkan nasi dengan ikan tunjuk, kan? Saking susahnya. Pernah makan nasi ikan tunjuk kan? Enggak pernah. Aduh, kasihan sekali. Tapi janganlah
Ya, nasi ikan tunjuk, saudara, itu makan nasi yang tidak akan habis. Saudara taruh nasi di piring, taruh garam di ujung. Saudara tunjukkan pertama, bayangkanlah ayam goreng. Dan percaya waktu kamu tunjuk, pasti kamu gak mau tunjuk banyak-banyak. Pasti gak akan ada ributan, karena asik. Tunjukkan kedua, suka-suka mau bayangkan apa? Sate juga boleh. Somai, bakmi, terserah, kan cuma ditunjuk. Jadi garam setengah sendok, itu bisa untuk satu keluarga. Karena asing. Jadi waktu kamu lagi berat, cuma makan nasi sama ikan tunjuk pun, sambil air matamu mengalir, Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus, dia bisa mendengarkan kamu. Saya sering dulu, sambil saya tunjuk, air mata saya keluar. Mungkin ngomong itu nggak verbal ya, tapi di hati. Tuhan, omongannya udah nggak macam-macam, enggak. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti kasih setiap Tuhan tak berkesudahan, penghibur itu bekerja terus di dalam. Dia kerja dari dalam. Dia tahu kesusahan kita. Karena nggak perlu pintar-pintar ngomong, terus saya tunjuk sama Tuhan, Yesus, air mata mengalir. Amin. Dia konselor, dia dengar. Kadang tertawa, minum gitu, makan lagi tunjuk. Haleluya Tuhan. Penuh di sini kan? Betul ya? Itu yang bekerjanya Roh Kudus lagi hibur itu. Kadang-kadang nih kita pikir doa itu harus pintar. Jadi pas tunjukan pertama, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, aku tahu Engkau maha susah. Tuhan bilang, repot kali konselingmu. Tunjukkan kedua, hari ini aku berkata, Engkau baik Tuhan, tapi kebaikanmu gak nyampe. Apakah begitu? Enggak, saudara. Tuhan melanjutkan sama kita. Amin. Gak apa-apa. Lagi berat gitu pun ngomong. Saudara, waktu anak saya nggak bisa lahir itu ya, saya berdoa 13 jam. Jangan saudara pikir doa 13 jam itu ku angkat tangan kayak Musa dan Harun dan Hur Yosua berperang. Wih, hebat kali imajinasi kau. Aku doa itu udah nggak ada kata-kata juga, saudara. Cuma sedang datang sama Tuhan. Cuma datang, Tuhan, Engkau yang berjanji, itu aja. Katamu, Tuhan, ini anak lahir, tapi kok begini Tuhan. Main gitar. Udah nggak tahu lagunya lagu apa. Nggak ada lagi itu. Ku tetap cinta. Nggak ada. Karena sudah bingung kan? Tapi Roh Kudus itu sedang membangun kita. Tadi di dalam Yeremia. Menguatkan kita. Amin. Nah ini, aku akan datang kepadamu. Ya, terus apa lagi pekerjaan Roh Kudus itu? Parakletos itu, intercessor. Nah, intercessor ini yang sering orang pikir pensafaat. Betul. Roh Kudus itu pensafaat, itu artinya yang mewakili kita. Makanya yang penting kamu pastikan dirimu ada Yesus, pastikan kamu hormati Roh Kudus dalam dirimu, dalam kelemahanmu dia mewakili engkau. Roma 8 berkata, sesungguhnya kita juga tidak bisa berdoa, tapi Roh Kudus itu membantu kita di tengah kelemahan kita saat kita tidak bisa berdoa. Kalau masalah berat nggak bisa doa, saudara. Jangan kau pikir hebat ya Pak Budi, ya doa 13 jam. Nggak bisa, secara manusia nggak bisa doa pakai akal budi. Amin. Mau nelpon siapa? Nggak ada yang nelpon bilang, sudahlah Pak, saya sarah aja lah, gitu. Sudahlah Pak. Gitu. Ini bukan masalah solusi, ingat ya. Bukan. Tapi masalah apa yang Tuhan mau kerjakan. Makanya Tuhan mau belajar hormati Roh Kudus. Sehingga nanti waktu kamu berdoa, kamu akan berdoa sesuai tuntunan Tuhan. Doa yang seperti maunya Tuhan itu keren. Jangan kau pikir kalau doa tuntunan Tuhan, kapan doa untuk aku? Ingat, dia Roh Kudus Parakletos. Jangan kau pikir karena kamu lagi mendoakan yang lain yang gak ada hubungannya dengan dirimu, lalu dirimu gak diperhatikan Tuhan. Salah. Tuhan itu lebih dari yang kau pikirkan. Kalau Tuhan izinkan kamu lagi dipakai sebagai mesbah, mendoakan orang lain, bangsa, kota, negara, atau apapun, kamu mungkin tidak sempat doakan dirimu. Kan tadi dia apa? Intercessor. Dia mewakili engkau. Masih ingat kesaksian saya, ada orang yang
suami istri dengan anak jalan kaki berjam-jam ke rumah saya, 1,5 jam, maaf. Nggak berjam-jam karena rumahnya sekitar 3-4 kilo aja. Dia jalan kaki 1,5 jam ke rumah, belum makan hari itu. Dia tidak tahu bahwa saya belum makan 3 hari. Dia baru hari itu, saya hari ketiga itu belum makan. Nah bayangkan, kalau saya tidak memahami Roh Kudus, dia datang, Pak, ini saya jalan kaki, anak saya hari ini belum makan. Lalu pas dia bilang gitu, berpelukan. Kalau habiskan, oh Bapak baru hari ini. Aku sudah 3 hari, Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak akan ada mujizat. Yang ada tetangga nonton Teletubbies. Ya kira begitu ya. Tapi apa yang saudara tahu? Saya dengar itu saya pedih. Tapi saya mau belajar percaya. Roh Kudus penolongku. Dia datang bawa pergumulan, saya hamba. Betul ya? Saya hamba. Saya doakan dia, Tuhan. Habis saya doakan, saya bilang, Pak, minta maaf, saya juga tidak ada apa-apa ini. Cuma ada teh manis. Tidak makan tapi masih minum teh manis. Enggak sampai yang para-para amat lah. Kalau nggak manis ya kurang manis kan gitu ya. Kalau kurang manis ya teh pahit. Simpel aja. Jangan ditambah-tambah lah. Biasa saja. Amin. Jadi dia minum teh manis. Saya lihat juga dia mau bikin tapi dia sungkan, gula sudah habis. Ya butir-butir terakhir kan. Gitu. Lalu singkat cerita kurang lebih 1-2 jam dia di rumah ngobrol kan, sekalian meluruskan kaki tuh. Dia pulang lagi. Sampai di rumah dia telepon. Pak Pendeta. Iya Pak. Dalam hati saya, jangan-jangan dia mau balik lagi. Kalau dia balik lagi, gue langsung habis nih. Ada apa? Terima kasih Pak. Kenapa tuh? Ternyata waktu saya di situ ada yang datang di rumah saya. Saudara saya datang dari Bekasi, itu saya ingat sekali. Dia datang bawa beras, bawa kue, bawa segala macam dan kasih uang. Terima kasih ya Pak. Doa Bapak dijawab Tuhan. Amin. Dalam hati saya, bagi dong. Dia dijawab Tuhan. Kita masih lah. Tapi Tuhan itu melanjutkan kasih setia. Ya, saya lupa persisnya ya. Itu 2 hari atau 3 hari. Pokoknya intinya saya berapa hari lebih lama dari dia. Dan hari itu masih diizinkan Tuhan saya tidak makan. Kapan saya makan? Besoknya. Udah nggak bisa ngomong kan? Tapi kan Tuhan itu intercessor, dia mewakili. Amin. Saya masih duduk dia. Main gitar sudah malas, sudah lemas. Padahal jemaat terlalu banyak kan, bisa saja datang kan? Ingat ya, saya kasih tahu, hamba Tuhan mah nggak akan mati kelaparan, gampang. Pilih jam besok terbaik kan gitu. Jam besok terbaik itu kapan? Pas makan siang sama makan malam. Ya, datang kurang lebih jam 11:30 kan gitu ya. Nah itu kan mau makan siang toh? Ya kayak kemarin saya besok jemaat pas makan siang kan. Pas lagi besok kan mereka juga lapar. Akhirnya mereka, Pak, jangan pulang dulu. Istri saya lagi siapin makanan. Haleluya. Haleluya. Itu nggak dosa. Tapi artinya begini, kalau mau seperti itu, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi waktu itu Tuhan ajar saya nggak begitu. Besok pas makan malam bisa kan? Datang jam 5:30, jam 6 kan? Jadi pas saudara mau pulang, jangan pulang dulu bro. Tanggung nih makan bareng yuk. Kan gitu ya? Nggak salah loh, jangan. Jadi nanti kalau ada hamba Tuhan datang besok jam segitu, jangan bilang mencari makan, jangan. Itu nggak salah. Tapi artinya ada keadaan Tuhan buat kita tidak bisa pakai hikmat-hikmat manusia, betul ya? Tetangga hamba Tuhan banyak kok. Tapi waktu itu tidak. Tuhan lagi latih saya percaya bahwa Roh Kudus Parakletos, intercessor. Dia mewakili. Besoknya saudara, berarti hari keempat ya kurang lebih. Besoknya anak-anak muda datang ke gereja. Halo Kak Budi, hei, dalam hati saya, hei-nya udah lemas. Kan harusnya kan, hei, ini, udah berapa watt kan? Listriknya tokennya udah mulai bunyi. Mereka datang bawa roti, bawa makanan, itu nasi kotak saya ingat sekali, ada banyak itu, ada 6 apa 7 kotak. Kan gitu. Lalu, Kak, kami habis ada acara, ini buat kakak. Dalam hati saya, aduh Tuhan, terima kasih. Lalu satu anak muda cewek, dia bisikin telinga saya, Kak, di salah satu kotak itu ada sedikit berkat. Dalam hati saya, bodoh tayang ada berkat, itu aku butuh.
Itu yang saya butuh. Lalu di hati saya, udah pulang, sudah pulang. Itu manusia, nggak apa-apa. Puji Tuhan, Roh Kudus juga intercessor mereka. Tuhan buat mereka nggak lama-lama, cuma 10 menit aja, cuma basa-basi antar makan. Lalu mereka bilang, Kak, kami pulang ya. Puji Tuhan, pulang ke masjid cepat. Gitu. Mereka pulang, Bapak Ibu. Saya tutup pintu, saya bersyukur, saya makan. Keren Tuhan kita, dia intercessor. Tapi itu nggak akan tiba-tiba. Itu tergantung bagaimana kamu belajar percaya sama Tuhan. Belajar mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Ya, percaya Tuhan gampang. Yang susah itu mempercayakan diri. Kamu percaya nggak bahwa ini mic? Kamu percaya nggak bahwa ini handphone? Gampang kan? Tapi saya mempercayakan handphone saya ke ibu, nggak gampang. Betul ya? Percaya ini handphone? Tapi saya mempercayakan handphone ini sama Bapak. Sama, banyak orang Kristen cuma berhenti di percaya Yesus. Tapi beranikah kamu mempercayakan hidupmu kepada Yesus yang baik itu? Waktu kamu belajar mempercayakan hidupmu, disitulah kamu ngalami tadi Parakletos as intercessor, Parakletos as konselor, Parakletos as advokat. Amin. Jadi bukan hanya percaya, Kristen sekarang lagi cuma percaya. Percayakan hidupmu, berani? Amin. Apalagi? Ternyata Parakletos itu juga bicara comforter. Wah, keren ya? Comforter itu apa? Tempat yang nyaman, yang memberi kenyamanan. Jadi kadang banyak orang bilang, Pak Budi, kamu punya masalah banyak. Tapi kok nyaman? Karena aku menyembunyikan diriku kepada Sang Pemberi kenyamanan yang kekal. Saya berusaha setiap hari masuk ke ruang tersembunyi yang paling nyaman itu. Hanya dalam hadiratnya segala masalah sepertinya tidak ada. Bukan tidak ada, tapi sepertinya tidak ada. Kalau kita bisa menganggap masalah tidak ada, maka kita bisa melewatinya dengan baik. Kadang kita masalah nggak ada, kita bikin ada. Karena terlalu khawatir. Nanti gimana ya? Belum juga nyampe. Betul nggak? Belum juga jalani. Nanti anak saya kuliah gimana? Buset, SMP aja belum tamat. Paham nggak? Nanti dia kerja apa? Ya ampun. SMA-nya aja belum, kan gitu. Roh Kudus mengajar kita comforter, Parakletos as a comforter. Dia mau kita masuk ke dalam kenyamanan Tuhan. Amin. Roh Kudus itu dia membuat kita jangan khawatir atau tidak khawatir untuk yang belum terjadi. Apa yang belum terjadi? Mendoakan berbeda dengan menakutkan, mengkhawatirkan, beda nggak? Hari-hari saya mendoakan anak-anak saya supaya sehat, umur panjang, diberkati Tuhan, dapat jodoh, punya pekerjaan yang baik, jadi hamba Tuhan kalau Tuhan berkenan. Amin. Itu mendoakan. Beda kalau saya menakutkan atau mengkhawatirkan. Wah, nanti anak saya sekolahnya gimana ya? Kepriye iki? Kepriben kok? Nanti kuliahnya nek di mono ya? Nah itulah, nggak tahu tuh. Nih Jawa palsu. Gitu saudara. Jangan mengkhawatirkan yang belum terjadi. Amin. Bagaimana caranya supaya tidak mengkhawatirkan yang belum terjadi? Percaya kepada Dia. Dia pasti berikan kenyamanan. Ya, ini namanya Parakletos. Kemudian apa kerjanya? Ayat 8. Ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia di sini siapa? Roh Kudus, Parakletos. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Luar biasa. Saudara paham dulu yang datang itu siapa? Supaya kita nggak salah mengerti. Kadang kita pikir Roh Kudus itu yang begini. Kalau udah begitu baru Roh Kudus. Wah, enggak gitu saudara.
Saya ini orang yang sangat ngeroh. Ya terlalu hampir tiap hari. Kalau bilang tiap hari berarti nggak ada liburnya kan gitu ya. Hampir tiap hari saya mendoakan banyak orang. Saya juga satu orang yang selalu merindukan bahasa roh, lawatan Roh Kudus. Saya bisa berdoa bahasa roh berjam-jam seperti itu. Itu beda saudara. Tapi Roh Kudus, jangan kita salah paham kalau udah hati-hati ntar orang gila lagi katanya. Nggak harus begitu. Makanya tadi saya ajar Parakletos itu comforter, intercessor, helper, advokat, counselor. Amin. Kalau saudara memahami siapa Roh Kudus, sekarang saudara akan tahu kenapa dia dengan pribadi yang sekeren itu, dia datang menginsafkan. Ini kerjaannya. Dalam konteks kasih setia yang berkelanjutan. Insaf itu bahasa Inggrisnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Karena saya bukan bawa bahasa Inggris. Nanti saudara les bahasa Inggris sendiri saja. Ya, bahasa Yunaninya adalah eleko. Apa? Eleko. Ya, eleko itu dalam bahasa Inggris itu artinya convince dan convict. Itu artinya membujuk. Jadi kata insaf itu dalam bahasa Indonesia dalam kamus besar dikatakan sadar dengan benar. Ada yang sadar tidak benar. Ada yang sadar terpaksa. Insaf itu sadar dengan benar. Makanya disebut eleko. Eleko itu satu kesadaran bahwa kalau kita tidak ada penolong, maka kita dihukum. Jadi Yesus atau Roh Kudus datang menginsafkan eleko kita. Dia membujuk kita supaya kita bebas dari hukuman. Katakan amin. Dengan pribadinya yang counselor, advokat, intercessor, comforter, dia membujuk, mari nak, mari Yosef, jangan ikut dosa, mati kau nanti. Makanya bilang insaf, dia bujuk kita. Roh Kudus itu lembut, dia ajak kita, mari nak, ayo, sadarlah. Nah itu kira-kira begitu. Amin. Itu kerjaan Roh Kudus. Pernah nggak saudara mau mencuri tapi nggak jadi? Mau berbohong tapi nggak jadi? Pernah nggak? Itu Roh Kudus punya kerjaan. Dia bujuk kita dengan caranya yang nyaman, yang lembut, yang penuh nasihat. Amin. Dia bujuk saudara supaya kita tidak masuk dalam hukuman. Jadi bahasa Inggris daripada insaf itu reproof. Ya, diinsafkan. Karena supaya kita ditegur dari kesalahan. Nah ini saudara yang dilakukan Ayub. Wah keren. Coba buka Ayub pasal 1 ayat 4-5. Ini keren. Jadi kasih setia itu berkelanjutan. Ternyata sebelum Roh Kudus dicurahkan seperti zaman kita, karya Roh Kudus sudah ada dari zaman purba. Cuma orang tidak menyadari bahwa itu karya Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Jadi kita baca dulu dari ayat 1 biar paham. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Kaya nggak ini? Coba saudara pakai kalkulator. Kalau satu kambing harganya 2 juta, kali 7.000 berapa duit? Hitung saja. 3.000 unta. Nah, unta lebih mahal lagi kan? Unta mungkin puluhan juta sampai ratusan juta, I don't know. 500 pasang lembu, berarti 1.000 ekor kan? 500 pasang itu berarti jantan betina. Wah, berapa banyak duitnya? 500 keledai betina. Wah, ya. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sangat besar, tidak dikatakan berapa. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah
mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini namanya insaf, saudara. Ayub sadar dengan benar. Keren ini. Anak-anaknya karena saking kayanya hobi pesta. Memang penyakit orang yang kelebihan duit suka pesta-pesti. Ya kan? Karena dia akan ajak besti-bestinya. Gitu. Makanya pesta-pesti kan? Memang kalau sudah ini ayat Alkitab begitu. Tapi Ayub insaf, dia sadar. Mungkin anakku berbuat dosa. Maka dia beri persembahan. Amin. Jadi saudara, waktu saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan mau kita insaf dulu, sadar. Seringkali kita memberikan persembahan, baik itu berupa uang, perpuluhan, apapun namanya, bukan karena insaf. Tukang kolekte udah di depan, gak kasih, gak enak. Gak boleh gitu, saudara. Apa yang dilakukan Ayub? Dengan sadar, jangan-jangan anakku sudah berbuat dosa. Betul? Keren gak? Makanya kalau ada yang bilang, wah penderitaanku kayak Ayub, bertobat. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Kau saleh dan jujur. Kau tukang makan pisang saleh. Bukan saleh dan jujur. Dia ngalami tantangan, dia saleh, dia jujur. Kita ngalami tantangan. Ya mungkin sekarang lagi saleh, kemari sale. Paham ya? Jadi jangan, kasihan Bapak Ayub. Saya sering kali khotbah, kalau saudara lagi ada penderitaan bilang, wah gua kayak Ayub. Ih, Ayub kaget di atas dong. Siapa panggil namaku? Apa lu bilang? Kira-kira begitu kan? Enggak, saudara. Justru kita belajar, Ayub itu bapak rohani kita, teladan iman kita. Ya, dia saleh, kita masih banyak kekurangan, betul ya? Tapi Ayub, saudara, karya Roh Kudus sudah diajarkan. Ya, dalam hatinya sudah ada parakletos, sekalipun waktu itu nggak disebut. Karena dia insaf. Paham? Paham ya? Jangan kita dibatasi dengan, oh ini konteks perjanjian. Enggak begitu juga. Soal memahami benang merahnya. Paham kebenaran. Karena yang membuat Ayub berani memberikan persembahan, membakar korban untuk masing-masing jumlah anaknya. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin. Amin. Ayub bisa saleh dan jujur. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin. Kadang-kadang kita dibatasi dengan otak kita yang kecil. Tapi kan Roh Kudus baru dicurahkan di zaman Yesus kan. Setelah Yesus naik baru Roh Kudus. Iya. Itu hierarkinya kalau kamu mengerti. Tapi Roh Kudus dari zaman penciptaan sudah ada atau belum? Nah. Roh Kudus sudah ada. Jangan kau pikir Roh Kudus baru datang. Enggak. Jadi Roh Kudus yang membuat Ayub berani mengorbankan. Ya. Jadi Roh Kudus membantu kita selamanya. Keren sekali kalau saudara baca kitab Ayub ya. Kemarin kita sudah selesai Kisah Rasul. Kalau belum selesai utangmu tambah banyak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang hukum kok. 2 minggu ini kita baca Ayub. Ya, Ayub mengorbankan. Tapi lihat, habis itu di tengah kesalehannya banyak penderitaannya. Kita tidak bahas. Kemudian kita lihat. Kembali ke Yohanes 16 tadi. Menginsafkan manusia akan dosa. Apa sih dosa itu? Banyak orang pikir dosa itu mencuri, membunuh, bersaksi dusta, betul. Tapi sesungguhnya kalau saudara belajar baik-baik, dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Apa? Hamartia. Hamartia itu artinya melenceng dari kebenaran Allah. Melenceng, ya. Dosa atau sin itu hamartia atau hamartano, ya. Missing the mark. Itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau yang jago bahasa Inggris tahu artinya missing the mark? Meleset dari target, meleset dari rencana. Saudara, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Berarti kita sudah meleset dari rencana Tuhan. Jadi kamu bukan hanya dibilang berdosa karena kamu berbohong, mencuri, membunuh. Tidak. Kamu sudah meleset dari rencana Tuhan. Karena kamu hidup dengan kebenaranmu sendiri. Itu sudah dosa. Jadi dosa itu adalah apa? Kebenaran manusia. Tuhan mau kita datang atau percaya dengan kebenaran Tuhan, bukan dalam kebenaran kita.
Manusia punya kebenarannya. Contoh, coba tampilkan video yang babi itu. Nah, ini kebenaran manusia. Dia udah nggak mau lagi jadi manusia, mau jadi babi. Tolong ditampilkan. Jadi ciptaan ini seperti dalam kitab Roma pasal 1. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan binatang-binatang. Hati-hati mengasihi binatang lebih dari firman. Ini dia. Ya. Dia pengen jadi babi, saudara, coba. Udah hilang kewarasannya. Kenapa? Karena dia sangat stres. Ini saudara. Ini dunia sekarang kan. Saya nonton sampai nggak bisa tidur, saya nangis. Wah. Ini baru yang ketahuan, yang nggak ketahuan kayak apa? Mereka pengen jadi babi. Coba bayangkan, saudara. Ini dosa, jangan kau bilang, kan dia nggak mencuri, Pak. Kan dia nggak membunuh, Pak. Dia cuma jadi babi. Nah, ini saudara, manusia ketika mulai hidup dengan kebenarannya sendiri, tersesat. Coba lagi yang jadi kuda. Ini udah makin kacau. Coba yang kuda. Ada kan yang kuda ya? Saya juga bingung, aduh. Why are you wearing a horse head in my courtroom? Itu. Dia datang ke persidangan aja jadi kuda. Yes, Your Honor. I'm here suing this lady for Coba. discrimination. Okay, this lady here is here as a Ngeri ya? representative for Mango Park. Ngeri ya? So you're saying you're Bersyukur kita di Indonesia masih kayaknya aman-aman. discrimination. Tapi saudara di Bekasi And how sudah terdata how is Mango Park lebih dari 7.000 orang LGBT. Your Honor, they Nah, ini tanda-tanda. give me the proper identification. Saya nggak tahu di Jakarta, di Tangerang. Dan itu data dari pemerintah. Aggressive statement. Nah ini, orang kalau hidup dengan kebenarannya, what's the issue with your saya nggak bikin dosa kok. Well, when I went in to Sudah, get stop. the identification, Nah, they requested that cukup. Sampai situ saja, karena panjang videonya. Oke. Jadi Bapak Ibu, itu dosa. Dosa itu waktu kita hidup dengan kebenaran kita. Kalau kamu tidak isi dirimu dengan kebenaran yang sejati, kebenaran firman, maka kebenaran palsu yang masuk. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ini bahaya saudara ya. Pikiran yang mau. Nah ini ada contoh. Dosa ini kebenaran. Kapan hari kami doakan satu keluarga muda di daerah Tangerang ini, saya tidak akan sebut spot tepatnya supaya tidak ada yang menebak-nebak gitu. Kristen, gereja, tapi segala macam mantra di rumahnya ada. Usir setan pakai garam ada. Begitu sakit panggil suhu ada. Ada suhu sampai saya bilang, oh banyak suhumu banyak. Yang mana? Termometer Celsius kah? Fahrenheit kah? Segala suhu dipanggil, tapi ke gereja. Ya kami pikirkan, kami ini cuma mau mengalami pemulihan, Pak. Jadi ketika para suhu-suhu itu datang menawarkan, kami juga mau. Ini hidup dalam kebenaran, saudara. Ternyata terlalu banyak nonton TikTok. Terlalu banyak nonton Instagram. Terlalu banyak nonton YouTube yang tidak benar, saudara. Media sosial itu bagus kalau saudara nonton yang benar. Terlalu banyak yang jadi ajar. Dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube. Oh kalau kamu sakit pergi ke sini, dia pergi. Hari Minggu dia ke gereja, hari Sabtu dia ke suhu itu. Kita udah buang belum berhalanya? Saya belum buang kayaknya. Barusan ke waktu lalu. Satu tas penuh. Segala gelang dari mana, tulisan dari mana, rambut dari mana. Kalau dia bukan orang Kristen yang punya kebenaran yang kita lagi belajar, saya no komen saudara. Silahkan dengan kepercayaan masing-masing. Betul ya? Kita nggak urus kepercayaan orang. Tapi Anda orang Kristen punya kebenaran, kenapa ikut lagi? Ini namanya selingkuh dengan Tuhan. Ngeri kan? Ujung-ujungnya nanti kalau ini kan luar negeri kan sudah lebih parah dari kita, sudah nggak percaya Tuhan, ujungnya jadi itu. Nah, ini. Ya, jadi semua dia buat, Jadi ini sangat bahaya, saudara. Kebenaran yang Tuhan mau adalah Kristus itu sendiri. Jadi dia menginsafkan kita akan dosa, betul? Kemudian akan kebenaran. Kebenaran bahasa aslinya dikaiosune. Ya, dikaiosune artinya memberikan keadilan seadil-adilnya. Justification. Amin. Jadi kita dibenarkan. Tuhan sudah memberikan hukum yang adil. Apa itu hukum yang adil?
Kita harus ditebus dengan darah. Dan Tuhan sudah berikan dengan darah. Itu keadilan Tuhan. Amin. Tuhan tidak menebus kita. Oh, aku Tuhan, suka-suka aku selamatkan Yosef. Aku Tuhan, memang kenapa? Enggak gitu Tuhan. Di kayu sungai, keadilan itu, kebenaran itu adalah keadilan yang ditegakkan. Dia tidak menyelamatkan manusia karena dia Tuhan. Enggak. Dia harus adil. Dia pernah berfirman, keselamatan, penebusan dosa hanya dilakukan dengan pengorbanan darah. Betul? Bukan karena dia Tuhan. Oh, kenapa? Aku batalkan ini. Enggak, aku Tuhan. Aku mau selamatkan. Memang kenapa? Enggak gitu Tuhan. Karena dia bilang pengorbanan darah, maka dia jadi darah kekal bagi kita. Jadi saudara ngerti itu. Amin. Jadilah Kristen yang mengerti karya Tuhan. Jangan mengerti yang lain. Tidak apa-apa ngerti yang lain ya, bonus-bonus. Nah, kenapa dia justice, saudara? Jadi kebenaran itu keberadaan Allah. Dia itu pencipta, penggagas, pencetus. Amin. Amin ya. Tapi manusia nggak percaya. Hidup dalam kebenarannya. Padahal saudara lihat, apa sih kebenaran dirimu di mata Tuhan? Coba buka Ayub 7. Jadi saya sengaja banyak buka kitab Ayub. Karena 2 minggu ini kita akan baca kitab Ayub. Ayub. So, coba buka Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Wah, keren sekali. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan berarti manusia. Coba tunjuk temanmu kiri kanan. Tunjuk. Bilang kau agung. Wah. Kita ini dianggap Tuhan agung. Tapi tadi ada yang jadi babi kan? Ada yang mau jadi kuda kan? Lihat Ayub. Dalam kitabnya dia tulis, siapa manusia? Artinya Ayub tahu kita ini bukan siapa-siapa, betul ya? Tapi Tuhan menganggap kita agung. Tuhan perhatikan kita. Tidak boleh lagi ada orang yang bilang aku nggak diperhatikan Tuhan. Ayat 18, kau datangi setiap pagi. Ya kan? Kita didatangi Tuhan setiap pagi. Makanya pagi-pagi jangan main handphone dulu. Pagi-pagi tenangkan dirimu. Sapa Tuhan. Amin. Karena Tuhan menganggap kamu agung. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan mendatangi engkau. Kalau diperhatikan itu senang loh. Di sini cewek-cewek, ibu-ibu, nih cewek-cewek janganlah, ibu-ibu. Nah, dulu waktu sebelum suaminya nembak, diperhatikan nggak dulu? Enggak Pak, saya dijodohin ya. Nggak nyambung dong. Dulu kamu kalau diperhatikan ayang bedmu dulu seneng nggak? Curi-curi pandang, pura-pura dijatuhin pulpen, kan? Dekat dia gitu kan? Apa sih? Akhirnya dia bilang apa cek. Oh belum ada. Apa cek. Seneng nggak diperhatiin? Seneng. Atau begini, seneng nggak jadi pusat perhatian? Seneng nggak? Ingat Tuhan itu selalu memusatkan perhatian kepada kita semua. Perhatikan itu baik-baik. Jadi mulai hari ini Roh Kudus menginsafkan engkau, hargai dirimu. Di mata Tuhan kamu agung. Di mata Tuhan kamu diperhatikan. Makanya dia kirim Parakletos. As advocate, as counselor, as intercessor, as comforter. Amin. Amin. Jadi tidak ada lagi, oh aku berat. Enggak. Itu sebab kalau Tuhan mendatangi kita, berarti dia bawa berkat kan? Amin enggak? Terus sudah lihat lagi. Yang terakhir. Dia datang akan penghakiman. Nah, penghakiman ini karena apa katanya? Dalam Yohanes tadi, kerajaan Allah karena kerajaan setan dihukum ya, kerajaan Allah datang. Akan dosa karena mereka tidak percaya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kata penghakiman bahasa aslinya adalah krisesos. Apa? Dalam bahasa sederhananya kriseos. Makanya orang yang selalu krisis itu dekat dengan penghakiman. Benaran ini. Ini bukan saya lagi main kata-kata. Kriseos turunannya jadi krisis.
Jadi jangan saudara dikit-dikit ngomong, wah udah kritis ini, udah krisis ini. Jangan saudara, itu hati-hati penghakiman. Krisis itu hanya iblis. Iblis itu udah gak ada jalan karena dia akan dihukum. Amin. Ya, lihat itu. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Ya, bahasa Inggris daripada kriseos itu adalah accusation. Apa? Itu artinya dakwaan yang sudah dijatuhkan. Kira-kira dakwaan sudah dijatuhkan, bisa nggak ditebus? Nggak bisa. Sudah komplit, sudah selesai persidangan. Jadi iblis tidak mungkin bertobat. Ya. Nah, yang tertawa mengertilah sudah. Karena iblis itu sudah dia menerima hukuman pasti. Ya, dakwaan, accusation. Ya, makanya dia udah krisis. Karena krisis makanya dia melanglang buana sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat-sangat buruk itu. Dia mencoba membawa sebanyak mungkin orang percaya. Ingat, saya pernah khotbah, neraka tidak diciptakan untuk orang percaya, untuk manusia. Tuhan ciptakan manusia untuk dapat surga. Neraka itu untuk penghukuman si terdakwa iblis. Tapi karena manusia tidak mau ikut Yesus, yang nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat ketiga, saudara. Hanya ada dua tempat, surga, Jadi kalau kamu nggak mau surga, ya neraka. Makanya iblis tidak bisa bertobat, penuh nanti surganya. Paham ya? Tidak ada, saudara. Nah, beda dengan manusia. Saudara tahu istilah amnesti? Soal abolisi? Wah, pendetamu pintar ya. Tahu kan amnesti? Pengampunan. Nah, ibu pintar. Abolisi juga sama, cuma prosesnya yang berbeda, kan gitu. Kenapa manusia bisa diampuni? Karena sidang lagi berjalan, saudara. Betul nggak? Kalau sudah ditetapkan dihukum 80 tahun, nggak ada amnesti. Ada nanti remisi. Gara-gara apa dapat remisi? Banyak puisi. Ya kira-kira. Nggak ada, saudara. Amnesti, abolisi hanya terjadi waktu masa persidangan. Tapi kalau sudah dijatuhkan hukuman, nggak ada. Kita ini lagi menjalani hidup. Keselamatan itu adalah amnesti dalam hidupmu. Bayangkan senangnya hidupmu, harusnya kamu dimasukkan neraka. Tapi dalam perjalanan, kamu diberikan amnesti. Senang nggak? Kamu diberikan abolisi, senang nggak? Tapi sama iblis tidak ada itu. Yang ada cuma apa? Dakwaan, accusation. Paham Bapak Ibu? Jadi hari ini mari kita bersyukur. Inilah karya Roh Kudus. Kasih setianya berkelanjutan. Mari terus bangun hidupmu. Ya, buka kembali Yeremia 31. Lihat. Ini menjadi ayat selain pekerjaan Roh Kudus tadi. Mari saudara hafal ayat ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Tuhan membangun kita, saudara. Mari semangat, mari maju. Masalah boleh ada, tapi ingat janji Tuhan. Ingat Parakletos itu. Ya, di tengah kesendirian kamu bisa sharing-sharing sama dia. Dia konseling yang baik, konselor yang baik. Tinggal ngomong, Yesus. Mungkin kamu nggak dengar apa, nak? Enggak. Tapi kamu ngomong saja, percayalah. Setiap apa yang kamu sampaikan didengar sama dia. Kenapa, nak? Hari ini aku berat sekali loh Tuhan. Ngomong saja. Amin. Ngomong saja. Habis kamu ngomong, tanpa kamu sadari, keajaiban terjadi. Dia bangun imanmu. Dia bangun hidupmu. Dia bangun kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.